Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, apa kabar kalian di rumah hari ini? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat belajar untuk hari ini? Nah oke, bagus sekali anak-anak ya. Nah hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 1. Subtema 2 maksud ibu pembelajaran yang keempat ya. Nah hari ini kita akan belajar tematik kembali, yaitu kita akan masuk pada pembelajaran yang keempat. Nah bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini bersama ibu guru? Oke, baiklah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini Ibu Guru sudah menyiapkan doa teks Bapa Kami ya. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang langsung saja kalian siapkan buku tematik kalian dan buku LKS-nya, kemudian keluarkan buku catatan dan alat tulis kalian untuk belajar dan mencatat materi hari ini. Nah, perhatikan susunan materi hari ini ya. Susunan materi yang pertama itu kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materinya itu adalah tentang tokoh dan penokohan dalam cerita. Itu di buku LKS kalian halaman 56. Nah, kemudian mata pelajaran yang kedua itu adalah PPKN. Materinya tentang pengamalan Pancasila kedua. Ya. Nah, itu ada di halaman 57. Nah, sekarang langsung saja kalian bisa buka buku LKS kalian ya. Itu di halaman 56. Materinya adalah tentang tokoh dan penokohan dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat dengan tokoh dan penokohan dalam sebuah cerita? Ya, benar sekali. Ya, tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita atau orang yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Ya. Nah, jadi di sini tokoh itu ya ada 3 macam anak-anak. Yang pertama ada tokoh protagonis, ya. Kemudian ada tokoh antagonis dan ada tokoh tritagonis. Nah, yang pertama kita mulai dari tokoh protagonis, ya. Nah, tokoh protagonis itu nanti ya akan Ibu jelaskan kemudian nanti beserta contohnya. Nah, di sini penokohan itu adalah sifat dari tokoh itu sendiri. Ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang tokoh protagonis, tokoh antagonis dan tokoh tritagonis, Ibu mau kalian mencari terlebih dahulu apa itu pengertian protagonis, kemudian apa pengertian tokoh antagonis dan apa pengertian tokoh tritagonis ya. Nah, nanti kalian bisa catat di buku catatannya beserta dengan contohnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh protagonis, kemudian antagonis dan tritagonis ya. Nanti kalian bisa cari di buku lain, kemudian kalian juga bisa cari di internet ya. Apa tokoh dari protagonis, antagonis dan tritagonis beserta contohnya. Nah, di sini penokohan dapat dilihat dengan metode analitik dan metode dramatik. Nah, jadi sebuah penokohan itu kita bisa melihatnya melalui metode dramatik dan
analitik. Jadi di sini ada dua metode yang digunakan, ya. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang metode analitik, ya. Nah, yang dimaksud dengan metode analitik itu adalah penokohan yang dapat dilihat secara langsung dan tidak berbelit-belit, ya. Nah, maksudnya di sini penokohan itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian juga tidak banyak lika-likunya atau tidak banyak maksudnya tidak banyak lika-likunya, kemudian dia tidak berbelit, ya, atau tidak banyak permasalahannya gitu, ya. Kemudian di sini penokohannya itu dapat dilihat melalui sikapnya, kemudian wataknya, tingkah laku dan ciri fisik dari penokohan tersebut, ya. Jadi di dalam penokohan, ya, di dalam sebuah metode analitik itu kita bisa melihat penokohannya itu melalui misalnya sikapnya seperti apa, ya, kemudian wataknya apa dia keras, kemudian apakah dia lemah lembut, kemudian tingkah lakunya seperti apa, kemudian ciri fisiknya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah metode dramatik, ya. Di sini penokohan pada metode dramatik tidak dapat dilihat secara langsung oleh kita. Nah, tetapi penokohannya itu tidak bisa dideskripsikan atau tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita tebak secara eksplisit, ya, pada sifat dan serta tingkah laku tokoh. Ya, maksudnya secara langsung, ya. Kemudian kita juga tidak bisa mendeskripsikan atau menggambarkan atau menerka, ya, atau kita maksudnya menebak-nebak, ya, penokohannya itu seperti apa secara nyata misalnya atau secara tidak nyata pada sifat dan serta tingkah laku dari tokoh tersebut. Nah, di sini pembaca harus menafsirkan sendiri ucapannya. Menafsirkan maksudnya mengartikan, ya, arti dari ucapan tersebut itu apa, kemudian pikirannya gimana, perbuatannya itu seperti apa, kemudian bentuk fisik, kemudian lingkungan dan reaksi, ya, atau tindak lanjutnya seperti apa, ucapan dan pendapat karakternya itu seperti apa, untuk mengetahui watak dari tokoh tersebut, ya. Jadi di sini kita harus menafsirkan kembali, ya, kita harus mencari kembali, ya, menggambarkan kembali secara sendiri dari ucapannya itu apa, pikiran, perbuatan, bentuk fisik, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sini, ya, pada halaman 56 kalian bisa baca cerita pada buku LKS-nya, ya. Nah, di situ ada cerita tentang pemulung yang jujur. Nah, kalian baca, ya, di rumah, baca dalam hati, ya, yaitu tentang pemulung yang jujur. Nah, kemudian di bawahnya itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penokohan pada cerita yang disajikan? Kemudian yang kedua, metode apa yang digunakan untuk menggambarkan penokohan pada cerita? Nah, ketika kalian sudah membaca cerita tersebut, maka kalian akan bisa menjawab kedua pertanyaan ini tadi, ya. Bagaimana penokohan pada cerita tersebut, kemudian apa metode yang digunakan untuk menggambarkan penokohan pada cerita ini, ya. Nanti kalau kalian sudah selesai membaca, kalian tuliskan di buku catatannya bagaimana penokohan dalam cerita tersebut dan apa metode yang digunakan untuk menggambarkan penokohan pada cerita itu, ya. Nanti ibu akan periksa catatan kalian, ya, karena yang masuk hari ini itu adalah sesi pertama, ya, di hari Rabu. Berarti nanti akan masuk kembali di hari Jumat, ya. Dan nanti ibu akan periksa catatan kalian apakah kalian ada mencatat materi pada hari ini dan apa yang ibu perintahkan kalian laksanakan di rumah, ya.